kepada ibu-ibu dan bapak-bapak KPM PKH tercinta dan tersayang. Dan selamat datang di pertemuan bulan ini. Bapak dan ibu sehat semua? Alhamdulillah Sehat ya, alhamdulillah. Kalau sehat, kita semua menjaga kesehatan masing-masing ibu bapak. Jadi sekarang kita akan melakukan pembahasan berikutnya pada sesi selanjutnya ibu ya, yaitu sesi 11. Tapi sebelum kita membahas ke sesi 11, yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, kita kemarin sudah membahas tentang hak anak, apa itu hak anak, apa itu yang disebut dengan anak, dan apa itu yang disebut menurut undang-undang ya Bu ya. Nah, sekarang saya pengen dengar Bu, kita kemarin sudah ice breaking tentang hak anak ya. Kita ulangi boleh nggak? Biar lebih semangat lagi dalam pertemuan kelompok kali ini ya. Iya. Oke, jadi masih ingat kemarin tentang hak anaknya? Masih ya? Masih? Iya. Oke, kalau masih ingat silahkan berdiri Bu dan Bapak, silahkan berdiri. Kita praktekkan bersama-sama ya tepuk hak anaknya ya. Saya komando dulu. 1, 2, 3, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Iya, terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih, itu sekedar ice breaking untuk menggugah semangat kita di pertemuan kali ini. Nih, saya lanjutkan ya Bu ya. Di sini kita akan membahas tentang lanjutan dari yang kemarin, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, ini ada sebuah cerita Ibu. Ceritanya itu ada Nina, anak kelas 1 SD. Ibunya yang bernama Ibu Ibu Endah, dan Ibu Ati tetangganya. Ceritanya dari cerita yang tadi Ibu sama Bapak, apakah cerita tadi juga real terjadi di lingkungan sekitar Bapak dan Ibu? Ada ya? Ada. Gimana Bu ceritanya? Coba Bu berbagi pengalaman kita. Ada seorang dari tetangga saya itu anaknya itu kelas 3 SD ya. Ya. Dia tuh minta uang buat pembayaran SPP di sekolah. Nah, terus si ibu itu membentak anaknya, memarahi anaknya, buat apa kayak gitu. Terus si anaknya bilang buat pembayaran SPP. Iya. Nah, terus si ibu itu Ibunya, tetap memarahi anaknya itu. Nah, terus ada yang membantunya anaknya biar nggak dimarahin tadi? Ada. Nah, tetangga sebelah. Oh, tetangganya sama ya. Berarti ceritanya sama Nina. Iya. Oh ya, jadi ceritanya tetap sama ya Bu ya. Iya. Ada anak SD sekolah tidak mau sekolah ya, Iya. terus dimarahin sama ibunya, tetapi ada tetangganya yang meredanya. Tapi si ibunya diem langsung atau tetap memarahi? Tetap memarahi. Oke, ya. Berarti dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya kekerasan pada anak masih terjadi dalam lingkungan keluarga ya. Dalam lingkungan keluarga ya. Kalau dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, apa langkah-langkah atau tindakan pencegahan apa yang ketika Ibu dihadapkan pada situasi seperti itu, Ibu sebagai tetangga, apa yang akan Ibu lakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak? Yang pertama itu harus memperhatikan iya, tingkah laku anak agar menjadi lebih baik lagi ya. Ada lagi? Mendengarkan keluhan anak ya. Boleh. Bapak Trio ada? Jangan memarahi ya. Oh, jangan memarahi atau menghardi anak ya di depan orang lain, itu terutama di depan orang lain, karena itu akan mempengaruhi mental si anak. Nah, sebelum saya membuka flipchart di belakangnya,
kita ada film, kita putar film sebentar ya Bu ya, Bapak. Kita mendengarkan sama-sama cerita yang ada di film ini. Ada 2. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa ingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Itu tadi cerita Aska. Ini ada satu lagi Bu dan Bapak, kita tonton dulu sampai selesai ya, dari si Geni. senangnya waktu bermain. Lihat itu, ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Ya, itu tadi ada cerita, 2 cerita Bu ya, Bapak. Satu ceritanya Aska, yang kedua Geni. Ada persamaan dalam 2 cerita tadi. Apa tanggapan Ibu dan Bapak soal film yang ditayangkan tadi? Anaknya kenapa? Katanya tadi di film kalau ada orang asing jangan mau ikut ya. Terus kalau dikasih permen, kalau sama orang asing bener. Terus kalau ada yang mau menyentuh bagian-bagian sensitif,
Jangan sampai diperbolehkan, apalagi diajak ke tempat sepi, itu akan mengakibatkan anak itu menjadi trauma. Kalau memang seperti itu, kasih pengertian ke anak, silahkan berteriak. Nah, jadi dari cerita tadi Ibu bisa kita simpulkan, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga ataupun masyarakat ini kita akan membahasnya di sini. Nah, dari cerita tadi itu ada upaya atau cara pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Kita memahami tumbuh kembang anak mau seperti apa, atau untuk menjadikan anak menjadi lebih baik itu seperti apa. Terus menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Jangan sampai menjadikan anak itu sebagai orang yang harus menurut sama orang tua, tapi jadikan anak itu sebagai teman untuk berdiskusi. Terus membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Nah, jangan ibu-ibu sekarang itu main HP sendirian, anaknya dibiarkan. Nah ya, terus memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik. Pintar kamu nak, hebat kamu nak. Nah, itu bisa menjadi salah satu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Contohnya apa? Iya, nak kamu ini bodoh. Nah, itu nggak boleh ya Bu ya, Bapak ya. Itu nggak boleh memberikan julukan negatif kepada anak. Terus mengenali pergaulan atau teman-teman anak, itu penting sekali. Melakukan kegiatan bersama termasuk ibadah, mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Mengasuh ada tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi bukan tanggung jawab istri. Itu biasanya, loh anak itu tanggung jawab ibu, kalau bapak itu cuma memberi nafkah. Nah, itu salah. Itu tetap tanggung jawab istri dan suami. Nah, tetap keduanya harus bersinergi dalam pengasuhan anak. Itu tadi cara pencegahan kekerasan di dalam keluarga ibu bapak. Saya harapkan setelah kita mempelajari atau membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam keluarga, suatu saat atau kedepannya di dalam keluarga kita masing-masing tidak ada yang namanya kekerasan pada anak. Nah, karena kita sudah mempelajarinya di sesi ini ya. Oke, nanti dipraktekkan di rumah, jangan sampai ini terlewatkan di rumah, karena ini penting untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak dan buah hati kita ya. Jadi saya harapkan ibu dan bapak silahkan diteladani anak-anaknya, jadikan pribadi yang lebih baik lagi. Oke ibu bapak, saya rasa pertemuan kita kali ini saya cukupkan di sini. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas permasalahan yang lain lagi. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.